solat yang pakai adaan itu solat yang bisa diqadha. Yang tak bisa diqadha tidak pakai adaan, seperti itu. Seperti solat Jumat, seperti itu. Kan Jumat itu tidak diqadha, seperti itu. Jadi usalli fardhal jum'ati rak'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, ma'muman lillahi ta'ala. Karena sholat Jumat itu tidak bisa diqadha. Kalau kita tinggal sholat Jumat, maka tidak wajib mengqadha sholat Jumat. Tetapi kita cukup melaksanakan sholat zuhur, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, itu yang rukunnya. Bersuara itu. Jadi kalau kita takbiratul ihram, itu mesti bersuara. Jangan kita ngangkat tangan tapi tidak bersuara. Takbir, takbir, apa? Dalam jero hati. Tak sah jero hati. Ya, lafazkan dengan lisan kita. Ada yang terucap minimal telinga kita sendiri yang mendengarkan lafaz itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في آية أخرى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang saya hormati Al-Muhtaram Ketua Masjid atau Ketua Harian Masjid Jami Gandus Al-Ustaz Zainadi Anwar. Yang saya hormati jamaah beserta pengurus jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat hadir berkumpul di Masjid Jami yang kita cintai ini dalam kajian rutin setiap malam Rabu. Meskipun sudah lama libur, alhamdulillah insyaallah iftitah kita buka lagi kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan kita umat-umat beliau yang senantiasa setia menjadi pengikutnya ila yaumil qiyamah. Baiklah, melanjutkan kajian kita pada malam hari ini yaitu tahsin bacaan salat, mulai dari niat, lafaz niat sampai ke salam. Jadi ini juga mesti kita perhatikan betul pelapasan daripada kita mengucapkan lafaz niat tersebut. Terkadang kita melafazkan niat itu tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, seperti itu. Usolli fardhus subhi, seperti ada yang ucap usolli fardu subhi, ya, seperti itu kan. Jadi dia mesti meskipun itu bukan merupakan rukun, tetapi kita usahakan lafaznya benar, seperti itu. Biar sesuai dengan lafaz dan sesuai dengan arti dari apa yang kita ucapkan tersebut.
Seperti kita lafazkan salat maghrib, usolli fardal maghribi, salasa raka'atin, mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ada yang adaan lillahi ta'ala. Boleh seperti itu ya. Jadi harus kita benahi dalam pelafasan seperti itu. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah seperti itu kan. Mazhab yang lain itu tidak menggunakan lafaz niat. Cukup dia niat salat maghrib 3 rakaat selesai. Takbiratul ihram. Lafaz niat salat maghrib, salat isya, usalli fardal isya'i. Usalli fardal isya'i. 4 raka'atin. Mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau imaman lillahi ta'ala. Kalau kita solat tidak berjamaah, tak pakai adaan, tak pakai imaman. Itu lafaznya seperti itu kan. Jadi lafaz niatnya seperti itu. Jadi kalau kita berjamaah pakai makmuman dan imaman seperti itu. Beda lagi kalau kita qadha seperti itu. Ya, usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati qadha'an lillahi ta'ala. Qadha, adaan diganti qadha seperti itu. Karena qadha itu membayar hutang seperti itu. Qadha, adaan itu kontan seperti itu. Bukan adaan pempek itu bukan ya, adaan itu kontan namanya seperti itu. Adaan lillahi ta'ala. Jadi kita salat adaan kontan. Nah, salat yang pakai adaan itu salat yang bisa diqadha. Yang tak bisa diqadha dia nak pakai adaan seperti itu. Seperti salat Jumat seperti itu. Kan Jumat itu tidak diqadha seperti itu. Jadi usolli fardal jum'ati rak'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, ma'muman lillahi ta'ala. Karena salat Jumat itu tidak bisa diqadha. Kalau kita tinggal salat Jumat maka tidak wajib mengqadha salat Jumat. Tetapi kita cukup melaksanakan salat zuhur seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi itu lafaz niatnya seperti itu. Jadi mesti kita perhatikan betul. Salat subuh, sholli fardhus subhi. Ada yang baca sholli fardu subhi. Fardu pakainya dhammah. Dhammah di situ nasab. Pakai fathah seperti sholli fardhus subhi. Sholli fardhus subhi. Rak'ataini. Mustaqbilal kiblati boleh pakai mustaq boleh tak. Mustaqbilal kiblati itu artinya menghadap kiblat seperti itu kan. Hadapkan kiblat. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu dalam segi pelafasan. Jadi kita pelajari, kita jengok bukunya ini. Ya kita sudah biasa belajar pakai lapas. Karena kenapa? Lafaz niat itu penekanan kita melaksanakan sholat itu sholat apa? Sholat subuh, menekan sholli fardhus subhi. Sholat zuhur, sholli fardhus zuhri. Sholli fardhul asri. Itu lafaz niat penekanan. Bahwasanya kita saat ini kita sholat asar, sholat maghrib. Nah letaknya lafaz niat itu dibaca sebelum kita takbiratul ihram dan berniat seperti itu. Sebelum kita mulai sholat itu kita lafazkan dulu. Sholli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala. Baru kita takbir. Allahu Akbar. Baru kita takbiratul ihram. Seperti itu. Jadi baru kita takbiratul ihram. Jangan kita mengucapkannya setelah takbir atau ketika takbir. Karena kenapa? Niat di dalam mazhab Syafi'i itu niat dan takbiratul ihram itu berbarengan. Berbarengan. Nah, jadi macam mana kita nak berbarengan sedangkan takbiratul ihram itu rukun, sedangkan niat itu rukun. Bagaimana cara pelafasannya? Nah, kenapa di sini kita bisa bareng takbiratul ihram dan niatnya? Karena rukun itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Rukun di dalam sholat itu terbagi menjadi 3. Pertama rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Seperti itu. Jadi kita berniat itu masuk rukun qalbi. Rukun hati. Rukun qalbi. Sedangkan takbiratul ihram itu merupakan rukun qauli, rukun ucapan. Yang mesti disuarakan. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah.
Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah hukumnya. Yang rukun itu ialah melafazkan takbiratul ihram, lafzul jalali wa lafzul akbar. Itu Allahu akbar. Nah, itu yang rukunnya. Bersuara itu. Jadi kalau kita takbiratul ihram itu mesti bersuara. Jangan kita ngangkat tangan tapi tidak bersuara. Takbir, apa? Delok jero hati. Tak sah jero hati. Ya, lafazkan dengan lisan kita. Ada yang terucap minimal telinga kita sendiri yang mendengarkan lafaz itu. Bisa terucapkan. Ada yang diucapkan di dalam lafaz kita itu. Jangan kita ada kan sholat tuh kita bisa nyingoknya saat sholat sunnah. Tahu-tahu rukuk, tahu-tahu sujud. Mulut tidak bersuara. Okeylah kalau suara mungkin tidak terdengar, tapi mulut tidak bergerak-gerak. Kalau kita melafazkan minimal telinga kita yang mendengar, kita ada yang berkemut-kemut. Mulut itu bergoyang-goyang. Kalau kita bersuara mulut bergoyang, kalau tidak bersuara tidak bergoyang mulut kita. Cobalah bersuara, tapi mulut kamu mingkem. Baca Fatihah mulut mingkem, tak bisa. Dosa buka mulut tapi mingkem. Baca Fatihah. Baca tak Fatihah? Baca. Di mana? Jero hati. Mana baca? Tidak sah. Karena rukun qauli mesti dilafazkan. Seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i, Fatihah itu merupakan rukun yang mesti imam membaca, makmum juga membaca. Wajib. Berbeda dengan mazhab yang lain. Kalau sholat dijaharkan, cukup imam yang baca, makmum mengikuti. Sudah ditanggung oleh imamnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, imam membaca, makmum pun membaca. Sholat sir, imam membaca, makmum membaca. Sholat jahar, imam membaca, setelah imam waladhdallin, amin, makmum membaca juga. Seperti itu. Jadi wajib dia membaca Fatihah. La sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kemudian sudah takbiratul ihram, itu banyak syarat-syarat takbiratul ihram yang mesti dipenuhi. Nah, jangan sampai kita tidak sampai takbiratul ihram kita seperti itu. Jadi sudah takbiratul ihram minimal terdengar telinga kita masing-masing. Terdengar. Jangan pula kuat ego. Ini jadi makmum kuat nian. Allahu Akbar. Kuatlah makmum daripada imam. Kecuali di Mekah kan yang itunya, hilalnya kuat. Sedang Allahu Akbar. Kecuali imam memang dia mesti kedengaran di jemaahnya. Kuatkan. Takbirnya minimal telinga kita yang mendengarkan. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita bisa merasakan. Jangan datang-datang Allah. Kapan niatnya? Ya seperti itu kita ketika sholat. Ya, yang bermadhab yang ketika dia tidak melafazkan itu masalah ikhtilaf, masalah khilafiyah, masalah perbedaan. Silakan seperti itu kan. Kita tidak menyalahkan yang ini, tidak menyalahkan yang ini. Artinya lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi kita kerjakan amalan yang kita yakini benarnya. Silakan yang meyakini amalan seperti ini silakan. Selagi ada dasarnya. Itu. Lekati dasarnya jangan dipeloi seperti itu. Takbiratul ihram. Kemudian doa istiftah atau iftitah. Iftitah. Doa iftitah ini riwayatnya banyak yang kita baca. Yang mesti kita baca, yang sering kita baca, yang lazimnya itu Allahu Akbar kabira. Yang Nabi tidak baca, tapi ada sahabat yang membaca. Siapa yang baca itu kata sahabat? Tunjuklah sahabat. Kata Rasulullah, futihat abwabus sama. Ketika kau baca itu maka terbuka pintu langit. Maka kalau tidak salah Umar atau Abu Bakar itu setelah mendengar itu Rasulullah ngomong, maka dia tidak tinggalkan itu doa. Allahu Akbar kabira. Nah, jadi kita ini dirangkum. Dalam mazhab Syafi'i ini dirangkum, Allahu Akbar kabiranya dibaca, wajjahtunya dibaca. Itu kan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Pakai ini atau tidak? Kalau kita biasanya dulu belajar pakai ini kan. Ini wajjahtu.
wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya kita lafazkan. Jadi boleh silakan ada yang pakai Allahumma ba'id baini, Allahu akbar kabira, wajjahtu, silakan. Itu doa iftitah atau istiftah, itu hukumnya sunnah hayat di dalam salat. Jadi kita pakai Allahu akbar kabira. Seperti itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, inna pendek apa panjang? Inna salati, kalau kita ngajar TPA, hati-hati ya, guru TPA ngajarnya Allahu akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya, hati-hati ngajar benar-benar yang jadi guru-guru TPA. Jangan diajar kedua, biar jangan belagu gino. Karena belagu itu kadang-kadang baca salah. Ya. Ada yang inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu lagunya bagus, tapi bacanya kadang salah. Tapi di sini mungkinlah sudah paham ya. Jadi inna pendek. Jangan itu inna solati wa nusuki wa nusuki. Inna solati wa nusuki, pendek bukan, wa nusuki, dah kata wa mati, wa nusuki, wa nusuki wa mahyaya, bukan wa mahyaya, bukan, wa mahyaya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru bukan? Kan? Itu kan. Meskipun ini sunnah hayat, tapi cara membacanya mesti kita pelajari, mesti kita paske seperti itu. Meskipun setelah ba'dal Fatihah, surah ba'dal Fatihah, setelah Fatihah itu hukum sunnah hayat, tapi bacanya mesti benar. Meskipun itu hukumnya sunnah hayat, ini tidak berpengaruh, tapi dia tidak berpengaruh pada sholat, tapi dia kesalahan dalam membaca Al-Qur'annya itu. Nah, keharaman dalam membaca Al-Qur'an itu. Kalau dia belajar maka ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi kalau dia tidak belajar, dia salah. Nah, di situ letaknya kesalahannya itu. Yang dia mendapatkan keharaman daripada membaca surah pendek itu. Salahnya seperti itu. Jadi kalau dia iftitah, perhatikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi ana tak boleh panjang ya. Kita mesti perhatikan. Wa nusuki. Kadang-kadang aku sering galak dengar wa nusuki, wa nusu. Su itu kan tak kata ada waw mati. Wa nusuki, sesungguhnya inna. Kami pernah waktu di Masjid Al-Mujahidin itu jiku panjang apa pendek innanya, katanya panjang inna. Kalau inna solati berubah lagi maknanya, ya, jadi berubah makna. Inna sesungguhnya kami, dhamirnya nahnu. Seperti kalau inna sungguh, sesungguhnya solatku, solati, dia mati. Sesungguhnya solatku, na solati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, baru pendek kan, wa mahyaya, sesungguhnya ibadahku, solatku, ibadahku, matiku, hidupku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu Tuhan seluruh sekalian. Jadi itu. Jadi terkadang di dalam bahasa Arab ini sedikit salah bisa berubah makna, sedikit berubah makna. Ya. Jadi hati-hati betul maconya. Itu iftitah. Katakanlah iftitah ini kita sudah paham dan sudah kita pernah baca dan kita biasa bacanya. Seperti itu. Tapi kita perhatikan, tidak usah gino. Kalau ngajar belagu boleh, tapi perhatikan panjang pendeknya. Ya, jangan sampai
berubah panjang pendeknya seperti itu. Biar tidak belagu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian Fatihah. Fatihah. Fatihah ini rukun di dalam sholat. Rukun apa? Rukun qauli, rukun ucapan. Jadi rukun ucapan, rukun qauli. Jadi rukun ucapan ini kalau rukun itu mesti betul ya. Seperti itu. Fatihah. Fatihah itu ada hak-hak Fatihahnya, ada hak-hak tasydidnya. Surah Fatihah ada tasydid yang mesti disampaikan. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu jelas dengan gamblang nian. Takbiratul ihram ada syarat-syaratnya, itu ada jelas. Fatihah ada syarat-syaratnya, ada hak-hak hurufnya, ada hak-hak tasydidnya. Itu juga perlu juga dibahas. Nah, Fatihah la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya, tidak ada salatnya yang Fatihahnya rusak atau Fatihahnya tidak baca Fatihah. Rusak Fatihahnya, yang salah Fatihahnya. Nah, di dalam membaca suratul Fatihah ini ada dua kesalahan. Dua kesalahan yang satu kesalahan fatal, kedua kesalahan ringan. Yang pertama itu lahan jali, kemudian lahan khafi. Ya, ada dua. Ini lahan itu kesalahan. Dan dalam suratul Fatihah. Kalau lahannya dia lahan yang fatal, kesalahannya maka menyebabkan Fatihahnya dia menjadi batal, tidak sah Fatihahnya. Menyebabkan apa? Batalat sholatuhu, jadi batal sholatnya. Kalau Fatihahnya ada kesalahan-kesalahan yang besar, jali seperti itu kan. Nah, contoh kesalahan lahan yang besar. Baca Fatihah, kalau dia lahan khafi, itu kesalahan yang dia tidak menyebabkan Fatihahnya rusak atau batal, tetapi makruh. Makruh dia, seperti itu. Makruh tapi tetap sah sholatnya. Tapi kalau lahan jali, dia menyebabkan Fatihahnya batal dan rusak Fatihahnya, menyebabkan batalnya sholat kita, seperti itu. Seperti contoh, ya. Di situ ada tasydid di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Ya, ditekan seperti itu. Tidak juga mesti digetar gini. Bismillahirrahman, tidak juga mesti. Yang ada tekanan Bismillahirrahmanirrahim. Itu hak kecil yang dipakai, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah jangan cepat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Seperti kesalahan di dalam membaca ha pada alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ha besar, bagi ha kecil itu jali ya. Jadi salah ha itu tipis kesalahan itu, tapi itu lahan jali yang menyebabkan Fatihahnya rusak dan tidak sah. Fatihah ringan kesalahannya, jika ringan tapi menyebabkan batalnya Fatihah kita, menyebabkan tidak sah salatnya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ha dibaca ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Akan galak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha. Hanya perhatikan. Jangan sampai salah dibaca huruf ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha. Beda maknanya kalau ha. Kalau ha itu kan dia hamidah yahmadu hamdan. Memuji Allah, ya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Lillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kalau dia alhamdulillah, beda lagi dia. Hamada yuhamidu hamidatan. Allah binasa. Allah itu maknanya jauh berbeda. Jadi kalau kita baca ha, lahan jali, hati-hati. Jadi perhatikan. Tapi umumnya kita kalau yang biasa baca Quran tuh biasa paham. Mungkin kita nak baca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Meskipun suara kita tak bagus, yang penting kita benar, itu baik. Ya. Lebih idealnya lagi suara bagus, makhrajnya bagus seperti itu.
Kita ini kan ada tipe-tipe suara yang tidak bagus seperti itu kan. Tapi harus diperhatikan makhraj dan tajwidnya itu baik seperti itu. Ada suara bagus lebih bagus. Aku pernah juga dengar ada qari suaranya bagus tapi makhrajnya tidak bagus. Apa ahkamul mad wal qasar tidak bagus. Suaranya bagus. Beda. Nah, artinya dia mengutamakan lagu daripada tajwidnya seperti itu. Nah, kita ini perhatikan tajwidnya. Nah, kalau seperti suara aku, ya suara aku tidak bagus. Kalau ada suara yang bagus jadi imam, jadilah biar makmum be. Jadi aku siap jadi makmum. Tapi kadang-kadang terpaksa, karena galak ijul kuong dipaksa, ya sudah apa boleh buat. Karena suara kita pas-pasan be. Tapi kita utamakan makhraj dan tajwidnya seperti itu. Usahakan betul. Itu ha yang pertama. Fatihah ini be. Ha dibaca ha. Yang pertama. Kemudian ain a dibaca a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin di sana kan. Meskipun jarang itu ada ain, tapi ada kadang-kadang, a dibaca a. Kadang-kadang tidak sampai sedikit maklum. A kadang baca a. Ya, kalau sudah ada makhrajnya dapat tidak masalah. Seperti itu. Jadi alif ain dibaca a. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid di atas huruf iya, seperti itu ya. Di atas huruf iya. Iyyaka ada iya bukan iya. I. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ada tasydid jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekan tasydidnya. Kepada Allah kami menyembah dan kepada Allah kami mohon pertolongan. Kalau di maknanya itu iyyaka tanpa tasydid kepada matahari. Nah itu. Jadi iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Jadi tasydidnya ditekan. Jangan iyyaka na'ain, ya. Iyyaka na hamzah, ya. Nah, itu kesalahan khafi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Nah, bedakan huruf nun dengan huruf mim. Ya. Kalau huruf nun itu mulut tetap terbuka. Ya. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap terbuka. Ya. Jangan tetap alamin. Ya, nun tapi akhirnya jangan nutup. Ada tetap terbuka. Nah, hurufnya tetap terbuka. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baru mim nutup dia. Kalau mim nutup. Kalau nun jangan nutup. Tetap nutup, tetap terbuka. Kalau mim baru nutup dia. Ar-Rahmanir Rahim. Tutup dia. Maliki Yaumiddin. Buka. Din. Itu Fatihah. Jadi perhatikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal bukan ihdinas siratal. Jadi makhraj ha ini di ujung tenggorokan, bukan di dada, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada tasydid di atas huruf din. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, ya bukan mustaqim. Mustaqim.
Ada yang jelasnya yang takim mustaqim, kaf. Kaf dengan qaf beda dalam. Seperti itu. Jadi kaf dengan qaf beda. Jadi di dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'am. An'am. An'amta alaihim. An'am alif ain an'amta alaihim. Tidak mesti an'amta alaihim. An'amta alaihim ghairil, ada yang baca macam itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang baca himnya macam itu kan? Him tipis baik dia him. Karena dia kasrah tipis. Him ghairil maghdubi. Itu tipis baca. Tak ada perlu him. Tipis himnya. Jadi bi'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu hukumnya mad lazim saqal qil. Panjang ditekan. Fatihah. Jadi perhatikan ya, huruf-hurufnya, jangan tertukar hurufnya. Ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ ada yang stop, ada yang tidak ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang stop ya. Ya afdalnya itu nyambung ya. Tapi kalau kita memang napas kita tidak panjang, itu masih boleh stop. Ya 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang tidak boleh ni stop. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada stop di situ. Waladdallin. Itu fatal, itu salahnya. Stop di situ. Ada pernah juga aku dengar imam yang stop di situ. Kalau dia stop di situ ngulang. Dia ngulang. Waqaf tidak ya. Ngulang dia, jangan dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ngulang dia. Kalau dah stop tak apa-apa, ghairil maghdubi 'alaihim, ulang kan. Tapi jarang biasanya kita stop tempat itu, biasa baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak. Stop. Tapi afdal dalam bacaan Syafi'i itu wasal. Dan di situ kan Quran dalam alif, larangan untuk berhenti. Tapi dia itu ikhtilaf perbedaan. Karena dia tidak merusak makna. Tetap dia boleh. Tapi aku kadang aku paksa ke nyambung. Tapi napas aku ni agak kurang panjang lah. Kadang maksa. Nah, kadang-kadang tuh qori be lagi masih ada yang stop. Qori masih ada yang stop. Tapi masih tetap sah. Gitu kan? Perbedaan. Sah. Nah, jadi itu juga perhatikan Fatihah. Jadi jangan sampai Fatihah kita ini istilahnya tuh sebasingan. Tapi umumnya kita baca Fatihah ini sudah standar lah, itu kan standar istilahnya itu. Kita ini tidak usahlah nak seperti nak bagus lah Fatihahnya. Tapi standar sah di dalam solat jadilah standar sah. Kalau nak menjadi aqra'uhum li kitabillah ya ummul qaumah lebih afdal yang jadi imam itu aqra'uhum li kitabillah. Orang yang lebih Aqra, yang lebih pandai membaca Al-Quran, fasih, pintar, hafiz. Tapi kita ni nak mencari yang kriteria seperti itu, sulit. Seperti itu kan, sulit. Nah, setidaknya syaratnya sah jadilah Fatihah. Minimal Fatihahnya itu standarnya sah. Kadang juga
ustadz juga banyak juga Fatihahnya istilahnya sah-sah baik, tidak bagus bacaannya, pisah jadilah. Jadi sah jadilah. Karena kenapa? Yang mencari yang bagusnya itu memang sulit. Tapi insya Allah di kita ini banyak regenerasi yang menjadi ya, cikal bakal penerus ke depan harus itu binaan Ustadz Minu kan, harus ke depan itu regenerasi kita ini kan habis lagi, berganti lagi. Yang tua kaki tak mau itu habis, tak macam tidak, harus berganti dengan generasi yang muda. Nah yang muda ini harus ada bekal, minimal dia sudah menguasai seperti itu. Minimal dia menguasai masjid, minimal dia paham, minimal dia sudah baca jadi khatib, minimal dia baca imam. Harus ada yang generasi penerus. Nah, kenapa? Harus di suatu tempat itu harus ada. Jangan sampai tidak ganti. Apalagi masjid kita ini besar. Luar biasa, harus ada regenerasi. Dicetak generasi. Dari sekarang dicetak biar ke depan ada penerusnya. Karena kenapa yang makmurkan masjid ini bukan orang luar, orang kita inilah. Orang kita kampung kita inilah. Seperti itu. Yang bakal jadi penerus yang ngurus masjid ini seterusnya pengurus masjid ini ya wong yang ada di lingkungan kita. Tidak mungkin yang mau jauh-jauh jadi pengurus, tidak mungkin. Paling kalau yang jauh jadi pengurus itu nama baik. Pengurus, namanya ada. Tapi belum tentu dia nak muncul tiap hari itu. Aktif itu belum tentu seperti itu. Kalau dia sebulan sekali muncul seperti itu. Nah, jadi yang kita ada di sinilah yang mesti kita cetak generasinya. Harus mau tak mau. Jadi talaki suratul Fatihahnya. Baru Fatihah gitu ya, sampai Fatihah. Kita lanjut kepada yang lainnya. Sampai di sini ada yang nak bertanya silakan. Kalau ada, kalau tidak nanti kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Jadi sampai kepada tahsin suratul Fatihah. Jadi insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita lanjut kepada surah setelah Fatihah. Bacaan-bacaan ruku nanti kita bagaimana baca duduk di antara dua sujud yang benar. Bagaimana bacaan tahiyat yang benar seperti itu kan. Yang kita terkadang tahiyat itu cepat niat seperti itu ya. Yang tidak mengutamakan tasydid-tasydidnya itu saja. Demikian kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Mari kita akhiri majlis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihada syahidun wa zalil.